Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih tetap semangat ya untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Coba anak-anak memperhatikan teks bacaan yang akan dibacakan. Halaman sekolah yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, dari teks yang sudah dibacakan, ini ada kosakata yang terkait tentang lingkungan yang bersih. Ada beberapa contoh kosakata yang ada di dalam teks. Kita dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih dalam teks halaman kelas yang bersih. Yang pertama, bersih. Yang kedua, rapi. Yang ketiga, sehat. Kosakata tentang lingkungan bersih di sekolah. Dari teks tadi sudah ditemukan kosakata bersih. Bersih berarti tidak ada kotoran. Rapi berarti teratur, tidak berantakan. Sehat berarti bebas dari penyakit. Ini adalah beberapa kosakata tentang lingkungan bersih di sekolah. Selain itu ada juga sejuk, berarti udara yang tidak panas. Asri berarti indah dan nyaman. Nah, kemudian Tica akan membacakan teks yang berkaitan dengan kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kalau teks yang pertama tadi tentang kelas yang bersih atau lingkungan yang bersih. Nah, yang kedua, Tica akan membacakan teks yang berjudul kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Nah, ini adalah teks terkait tentang kelas yang tidak bersih. Nah, kalau kelas kita tidak bersih, maka akan menjadi sarang penyakit. Banyak penyakit yang ditimbulkan, seperti contohnya batuk, flu, dan demam berdarah. Nah, kalau kebersihan kelas dan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Ada siapa saja? Ada siswa, ada guru, ada petugas kebersihan, dan semua yang ada di dalam sekolah. Nah, dari teks ini juga ada beberapa contoh kosakata yang terkait lingkungan tidak bersih. Contohnya yang pertama adalah penyakit, debu, dan sampah.
kosakata tentang lingkungan tidak bersih di sekolah. Yang pertama ada penyakit. Berarti sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, tumbuhan, hewan. Nah, contohnya penyakit atau sesuatu yang mengganggu sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup, contohnya manusia, makhluk hidup manusia, seperti tadi penyakitnya yaitu flu, batuk, dan demam berdarah. Yang selanjutnya debu, berarti serbuk halus. Biasanya debu itu tidak terlihat ya, kita hanya terlihat kecil sekali, halus sekali ya. Yang ketiga, sampah, yang berarti barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Contohnya daun kering yang jatuh dari pohon sudah tidak digunakan lagi, botol bekas yang tidak bisa digunakan lagi, berarti itu menjadi sampah. Nah, selanjutnya bagaimana ciri-ciri lingkungan sekolah bersih dan lingkungan sekolah tidak bersih? Ciri-ciri lingkungan sekolah yang bersih. Yang pertama, tidak ada sampah berserakan, baik di dalam kelas maupun di halaman sekolah, di lapangan, di sekitar kelas. Nah, tidak ada sampah berserakan. Terdapat tempat sampah. Nah, lingkungan yang bersih itu terdapat tempat sampah di beberapa tempat. Supaya apa? Supaya kita ketika membuang sampah bisa terjangkau. Yang ketiga, pot bunga tersusun rapi. Nah, supaya terlihat indah, pot bunganya harus tersusun rapi. Peralatan kelas tersusun dengan rapi. Contohnya yang ada di kelas, misalkan lemari, meja dan kursi, papan tulis, hiasan dinding, semuanya harus tersusun dengan rapi. Selanjutnya adalah ciri-ciri lingkungan sekolah yang tidak bersih. Yang pertama, sampah berserakan dan bau. Nah, ini akibatnya karena tidak membuang sampah pada tempatnya, jadi sampahnya berserakan. Nah, kalau sampah berserakan dan menumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Banyak rumput tidak dipotong. Rumput yang sudah tinggi dibiarkan saja, tidak dipotong, maka akan menjadi lingkungan sekolah yang menyebabkan lingkungan sekolah tidak bersih dan tidak indah. Banyak daun yang berserakan karena tidak disapu ya. Yang keempat, meja kursi tidak tertata rapi. Semuanya ada di dalam kelas tapi berantakan, tidak ditata dengan rapi. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatan lingkungan sekolah? Supaya lingkungan sekolah sehat dan tidak menimbulkan penyakit, apa yang harus kita lakukan? 1. Membersihkan lantai, tembok, dan langit-langit kelas. Kalau misalkan di kelas, berarti kita membersihkan lantai, tembok, dan langit-langit kelas dengan cara menyapu lantai, mengepel lantai, temboknya dibersihkan dari debu, langit-langit kelas juga dibersihkan dari sarang laba-laba, atau misalkan kalau ada. Nah, kalau misalkan di pekarangan sekolah atau di halaman sekolah, berarti membersihkan dari sampah-sampah yang berserakan. Yang kedua, membersihkan perlengkapan kelas, meja dan kursi misalkan dilap, dibersihkan dari debu, lemari dan ditata yang rapi. Lalu, papan tulis jika ada tulisan yang penuh segera dihapus. Yang ketiga, menata perlengkapan kelas dengan rapi, seperti perlengkapan kelas, lemari, papan tulis, meja dan kursi, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah membuat laporan pengamatan gambar. Informasi yang kita peroleh dari mengamati gambar dapat disampaikan dalam bentuk laporan. Sebelum membuat laporan, perhatikan gambar dengan cermat.
Setelah mendapat informasi dari gambar, melaporkan hasil pengamatan. Laporan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Laporan tertulis dibuat dalam bentuk cerita atau karangan. Nah, sekarang bagaimana cara membuat laporan pengamatan gambar? Yang pertama dengan cara mengamati gambar. Kita harus mengamati dengan cermat gambar yang akan kita buat laporan pengamatannya. Nah, di sini ada contoh gambar kelas yang bersih. Berarti kita harus benar-benar cermat mengamati gambar tersebut. Kemudian kita melaporkan dalam bentuk cerita atau karangan. Ingat, ketika kita membuat cerita atau karangan harus diperhatikan cara menulis yang benar. Misalkan awal kalimat menggunakan huruf besar. Setelah titik diawali dengan huruf besar. Nah, contoh hasil pengamatan gambar yang berupa cerita atau karangan sebagai berikut. Kelas bersih dan menyehatkan adalah kelas yang tidak ada sampah berserakan. Nah, dari gambarnya tidak ada sampah berserakan ya. Ruangan kelas selalu dibersihkan. Lantai disapu, kaca jendela dibersihkan, dan papan yang penuh coretan juga dihapus. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan yang terpajang di dinding. Vas bunga pun terletak di meja guru agar terlihat cantik. Kelas yang bersih membuat siswa nyaman belajar. Selain itu, kelas yang bersih juga akan menyehatkan tubuh. Nah, ini adalah contoh laporan pengamatan dari gambar yang sudah diamati. Nah, ayo berlatih. Sekarang silahkan anak-anak dibuka buku tematiknya halaman 73. Di situ ada gambar contoh kelas yang tidak bersih. Nah, sampah berserakan, pot bunga terjatuh, buku dan pensil tidak tertata dengan rapi. Meja kursi juga tidak tertata dengan rapi. Coba anak-anak cermati gambar tersebut, diamati dengan baik-baik, kemudian membuat laporan pengamatannya berupa cerita atau karangan. Di halaman 73. Gambarnya ada di halaman 72 dan ditulis hasil pengamatannya di halaman 73. Jangan lupa menulis harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Silahkan dikerjakan. Jika ada yang bertanyakan, boleh menyampaikan kepada teacher. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.